Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Orang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد. Satu komandonya. Ini rolangannya. Siapa kita? Siapa kita? Nah kemarin saya baca sejarah tentang apa namanya perjuangan kemerdekaannya, dan ternyata dulu pada zaman para ulama kita memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ada istilah yang hampir mirip dengan satu komando, yaitu kalimatun sawah. Ya, kalimat itu ya kalimat, sawah itu sama, jadi satu kalimat yang hampir sama dengan satu komando ya. Nah, situ katanya dulu setiap jaminan yang ingin Indonesia itu merdeka di depan rumahnya nanam sawah. Tanda kalimatun sawah. Kalau di rumahnya ada batang sawah, berarti ini berjuang. Nah kita lanjut pengajian kita. Wajib tayamum. Sekarang kita membahas tentang tayamum. Bersuci yang nomor berapa? Yang nomor 4 ya. Yang nomor 4. Mohon maaf, minggu kemarin saya tidak bisa hadir dalam pendidikan ya, dikarenakan apa namanya, mungkin sedang diberi hiburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam meriah. Nah, setelah saya apa namanya pikir-pikir lagi, jelas ternyata sakit ini jelas teguran dari Allah. Kenapa soalnya? Soalnya gini, saya berencana tidak akan membahas bertayamum ini. Nah,
langsung mau lompat ke bab sholat. Karena kenapa? Pertama, tayamum jangan dipakai. Kedua, ya sholat itu yang paling penting. Kemarin saya sakit. Nah, bab tayamum ini dipakai. Oh, mungkin saya suruh membahas bab tayamum mungkin itu. Kalau kira air berarti. Wa yubiru tayamum wujudul. Karena dalam bab tayamum kita harus mengetahui dulu sebab-sebab yang memperbolehkan tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum itu bersuci dengan menggunakan tanah. Ya, bersuci dengan menggunakan tanah. Tanahnya jangan yang lembek, tapi tanah yang berdebu. Nah, sebab-sebab yang memperbolehkan tayamum ialah wajib tayamum wujud. Hanya ada dua sebenarnya. Pertama, ada alasan untuk tidak menggunakan air. Ya, ada alasan untuk tidak menggunakan air. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada air sama sekali. Hanya ada dua. Tapi di yang nomor satu tadi, ya, itu isinya banyak. Ya, di sini sampai ada berapa? 12 yang dibahas. 12 hal-hal atau alasan-alasan untuk tidak menggunakan air. Contohnya seperti apa? Marok, karena sakit yang tidak boleh terkena air, maka wudhu dan mandinya kita ganti wudhu. Yang pertama dari sakit. Yang kedua, ya, jika kita menggunakan air, kita takut membahayakan anggota tubuh kita. Contohnya seperti mana? Jika kita menggunakan air, maka penyakit yang kita landa akan bertambah parah. Nah, itu kita diperbolehkan bersuci dengan tayamum. Artinya antara lagi dia. Aw ya qawlu simoralin mukhawif aw husulishinin fahish. Atau jika kita menggunakan air, nah, akan berdampak noda yang memalukan pada anggota tubuh kita yang dohir, ya, yang kelihatan. Seperti mana? Wajah dan tangan. Alasan itu akan terjadi noda pada anggota tubuh kita yang dohir. Contohnya seperti mana? Seperti tengahnya ada nih. Seperti jika kita menggunakan air, maka kulit kita akan bertambah hitam. Gitu. Ya. Biasanya ini terjadi jika pada saat kita masih berkeringat. Nah, pada saat kita masih berkeringat, terus kita gunakan air yang terkena sinar matahari, itu akan berdampak pada kulit. Ya, biasanya suka ada noda hitam tuh, kayak bakar. Nah, bila kita takut, ya, akan terjadi noda hitam tuh pada wajah atau pada tangan, maka jangan menggunakan air dalam bersuci, tapi pakai tanah dengan cara tayamum. Atau, ya, jika kita menggunakan air, maka wajah dan tangan kita akan burik. Aurubulin, ya, di sini ada contohnya. Akan burik. Ini biasanya jika airnya bisa menyebabkan burik pada kulit. Ada kan air yang menyebabkan burik. Kalau di kampung-kampung mah juga ada itu apa namanya? Cai di ruyuk kirai. Batu. Nah, cai di ruyuk kirai, cai kuyuk jalannya. Nah, cai itu dalam dipakai teh gorengnya seperti hauk. Gitu ya.
Nah itu kita boleh bersuci dengan menggunakan tangan. Warna rotin tabqo, atau jika kita menggunakan air akan terjadi lubang yang tetap. Maksudnya apa? Ini biasanya adanya di perempuan ya. Kalau bagi cowok apa namanya? Tidak akan memalukan. Tapi bagi wanita ini akan memalukan. Apa itu? Lubang yang tetap, pembesaran pori-pori ya, itu ya. Bagi wanita jika pori-pori berada di tempat yang jauh, ya, berada di tempat yang jauh, tapi tidak dianggap jauh oleh agama. Ya, nanti di dalam bertayamum kita harus berupaya mencari air. Nah, di situ ada jarak jauh dan dekat. Nah, mana yang disebut jarak jauh? Air yang tidak harus kita cari, yaitu dengan jarak setengah farsah. Setengah farsah itu 2,5 km berarti. Kalau satu farsah itu 5 km. Kalau setengah farsah berarti 2,5. Jika memang ada air, tapi dia berada di jarak yang melebihi 2,5 km itu udah nggak usah dicari airnya. Itu sudah tidak. Nah, itu sudah kita anggap tidak ada air di tempat kita. Tapi ya, jika air itu berada di tempat yang kurang dari jarak 2,5 km, itu kita harus masih berusaha untuk mencari air. Wakan khofa in qasada al-ma'a allati fasilita wudu, ternyata nggak ada air di masjid, di rest area misalnya. Nah, ada air tapi di seberang sana, ya, di seberang. Urusannya kalau kita tinggal di barang kita bakal ada yang ngambil. Nah, sama itu juga ya, bisa memperbolehkan tayang. Au inqita'an an rifqati, atau ya, jika kita ngambil air maka kita akan ketinggalan rombongan. Nah, ketinggalan rombongan misalnya gimana? Misalnya kita lagi jalan-jalan ramai-ramai di bis, nah terus datang waktu sholat. Pas di tengah jalan kita mampir ke rumah makan misalnya. Nah, di rumah makan itu ada musola. Pas kita mau sholat, ternyata di situ nggak ada air nih. Ada air, tapi jauh jaraknya. Setelah kita hitung waktunya, jika kita ngambil air ke sana, ya, maka kita akan ketinggalan rombongan. Nah, itu pun bisa memperbolehkan tayang. Al-fawati waktu sholat, atau ya ada air di tempat jauh. Nah, jika kita ngambil air di tempat yang jauh itu, maka waktu sholatnya akan keburu habis. Sama itu juga ya, memperbolehkan tayang. Aw wajah dan mana yubal bi aksarin min samanil misli, atau ada air tapi sedikit. Yang berhubung ini di musim kemarau misalnya, harga air itu sangat tinggi. Kira-kira air itu harganya sama dengan bensin. Bisa kita pakai bisa pakai kita bis. Nah, itu pun sama. Ya, sama bisa membolehkan tayang. Awajadahu wa taja ilahi li arshi hayawanin muhtaramin, atau yang membolehkan tayamum yang selanjutnya ialah air memang ada, ya, tapi untuk keperluan yang lain. Misalnya seperti untuk kita konsumsi. Ada air sedikit. Urusannya kalau air ini kita pakai wudhu, nanti tidak ada untuk
minum. Nah di situ kita diperbolehkan tayamum. Atau misalnya kita punya ternak nih, ternak sapi, ya, ternak sapi, atau piaraan burung kali ya, piaraan burung. Nah itu, misalkan ada air sedikit. Jika air itu kita gunakan untuk mandi atau tayamum, maka tidak ada untuk minum burung. Nah, sama itu juga, ya, kita lebih memilih kelangsungan hidup hewan yang kita biar daripada kita menggunakan air. Untuk bersuci kita ganti dengan tayamum. Ada walaju anas dimana itulah sebagian dari sebab-sebab yang bisa membolehkan tayamum. Ada pertanyaan dari sebab yang membolehkan? Nah itu kita sudah mencukupi syarat untuk boleh bertayamum. Nah lalu gimana pertanyaannya? Jika kita bertayamum, ya, nah ketika kita ingin baca Quran kita tayamum, ya udah itu, ya bisa dan sah tayamum. Bisa itu buat nyambung ke sholat. Bisa nanti kita bahas. Wa talab bil ma'i ba'da dukhulil waqt. Apalagi pokoknya ibadah yang lah, ibadah yang lah. Gimana niatnya? Nawaitu istibahatama yaftakiru ila tuhrin lillahi ta'ala. Ribet amat pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja, ya udah pakai bahasa Indonesia aja, nggak perlu pakai bahasa Arab kalau niat. Yang penting kita ngerti, ya. Kalau doa baru harus pakai bahasa Arab gitu. Di samping doa itu disunahkan katanya kalau kita berdoa pakai bahasa Arab itu cepat diijabah tuh. Tapi untuk niat, ya untuk niat yang penting kita ngerti walaupun enggak pakai bahasa Arab. Ya udah, bagaimana niatnya pakai bahasa Indonesia? Aku niat memperbolehkan ibadah yang membutuhkan bersuci gitu. Karena Allah Ta'ala. Coba, masih ingat gak? Aku niat memperbolehkan ibadah yang membutuhkan bersuci. Ya udah gitu. Atau bahasa Sundanya gitu, niat kaula ngamunangkeun ibadah anu ngabutuhkeun suci karena Allah Ta'ala geus sakitu banget, cukup banget. Niat tayamum itu belum pakai bahasa Arab, cara saya ngapalkeun. Susah ngapalin bahasa Arab ya, mendingan langsung aja tuh untuk niatnya. Pertama, dua, ketiga, niat. Tangan yang bagian pertama itu untuk mengusap mana? Punggung tangan kita, ya, punggung tangan kita berarti dari sini ke sini ya, ini namanya punggung tangan. Bagian yang kedua untuk mengusap tangan yang bagian dalam, yang ini berarti, oke? Nah, yang jempol untuk mengusap jempol. Simpelnya kayak gini. Ini kita tempelin ke tanah, ya. Terus ini kita ratain begini. Kelihatan kan? Nah, setelah begini, tangan yang mana ini? Yang kiri kita tarik. Karena kenapa? Mendahulukan yang kanan di sini. Kita tarik sini. Nah ini untuk bagian punggung tangan kita. Setelah kita nyampe ke sikut, ini diputar gini. Nah kita usap menggunakan tangan yang bagian kedua. Kita tarik ke depan. Lalu jempol kita gunakan untuk membantu jempol yang kanan. Udah sih Lanjut ngatek. Coba begini.
Sebenarnya tidak harus seperti ini, ya. Ini metode cara bertayamum yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantan. Kita kan PKB ya, kan harus mengikuti Syekh Nawawi Al-Bantan. Sebenarnya kalau gini juga bisa nih, nggak usah dibagi-bagi, kita ambil begini, seret, beres. Yang penting ini tidak muncul. Kata baru gampang. Lah, nggak usah pakai variasi. Tapi kalau pakai variasi, pilihlah variasi yang diajarkan oleh saya. Nawawi Al-Bantan. Selatan tinggalin tapi. Gini ya, set. Sampai sini kita putar. Setelah putar kita tarik ke depan. Nah, jempol kami lagi di jempol. Set. Nah, ini tanah yang ada di kanan nih masih utuh kan? Nah, ini untuk membasuh tangan kita yang kiri. Turunnya atau ke tempat dua-duanya bareng? Turunnya mana? Ini. Nah. Barang. Ya, masalahnya kan satu lagi kan. Nah, bagian yang kiri kita usap dengan menggunakan tangan yang kan? Kita tempelin ini sini, tarik ini, terus kalau begini, kita dorong. Set. Kalau Sumur air banyak ngapain tayamu? Iya. nah, warobiowa tertib. Rukun yang terakhir dari tayamum ialah tertib. Ya, berarti pertama niat, terus membasuh wajah, lalu membasuh tangan. Ketiga tertib, udah cuma wajah dan tangan. Enggak perlu kaki, nggak perlu kuping, enggak, cuma wajah dan tangan. Walaupun tayamumnya untuk hadas besar, ya nggak perlu guling-guling ke tangan. Emang ayam mandi pasir, nggak perlu. Nggak perlu. Semua untuk hadas besar pun tayamumnya hanya wajah dan tangan. Lagi-lagi cara prakteknya ya. Cara praktek. Tangan kita keluar ke wadah. Taruh nih. Kedua telapak tangan kita tempel. Di sini kita lihat nih. Di dalam hati ya kalau lihat. Dan kamu memperbolehkan ibadah yang membutuhkan bersuci tadi. Setelah ini kita tempelin di sini. Ujungnya kita tempelin, terus kita tarik keluar. Dah gitu. Sekarang untuk tangan. Yang ini yang habis usap aja nih. Kita apa namanya? Buangin, kita buang. Buangnya jangan di sini. Ya. Kalau soalnya kenapa? Kalau kita buangnya di sini, tanah yang ini sudah tidak bisa digunakan untuk tayammum, jadi mustaknaf. Nah, jadi bisa jauh, bersih. Ya. Nah, setelah itu kita tempelin lagi tangan kita. Lalu tangan yang kiri kita tempelkan. Ini. Yang kiri kita taruh sini. Coba praktekin. Ada yang mau praktek? Bisa teman guys, bisa. Bisa ya? Bisa. Segitu aja. Masalah kalau wudhu. Tapi untuk tayamum itu hanya kuat digunakan untuk satu kali ibadah fardu. Ya, ibadah apa? Misalnya kita mau sholat duhur. Ya, sholat duhur. Kita tayamum. Nah, tayamum yang ini hanya sah untuk digunakan untuk sholat duhur, tidak sah untuk digunakan untuk sholat asar, walaupun itu belum batal. Atau misalkan kita jadi petugas khutbah Jumat, nah posisinya musim kemarau, nggak ada air sama sekali. Ya. Nah, untuk khutbah Jumat kita wajib dalam keadaan suci. Nah, kita bersucinya dengan menggunakan tayamum. Kita tidak dicatat sebagai orang yang meninggalkan sholat. Kau utang lah, kau utang. Sama kondisinya seperti ketika dalam keadaan macet, kita kejebak macet nih.
Kita dalam terjebak macet, terjebak macet. Mau sholat keluar dulu, ya keluar dulu. Nanti ini mobil gimana gitu kan? Atau kalau kita sholat di pinggir jalan, ya di pinggir jalan nih, kita ngambil air dulu di pinggir jalan. Nanti diomelin orang lain, ya? Karena kendaraan kita diam aja di situ, sedangkan dalam keadaan macet. Dan yang lebih parah lagi, ini waktu sholat udah. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali pada